Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, pada saat ini kita akan bersama-sama untuk masuk dalam ibadah keluarga, di mana pada saat ini kita juga akan mempersiapkan diri untuk masuk dalam perjamuan kudus Paskah. Sebelumnya, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, terpujilah nama-Mu. Perkenankanlah hamba-Mu yang hina ini menghadap kepadamu, Bapa. Kami menyadari bahwa kehidupan kami di dunia ini penuh dengan kegelisahan. Namun kami juga tahu bahwa Engkau mau dan mampu untuk menolong kami. Oleh karena itu ya Bapa, kami memohon, ampunilah dosa dan kesalahan kami, sehingga kehinaan kami diubahkan menjadi kemuliaan. Kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Siapkanlah dan mampukanlah kami, sehingga kami bisa berdiri kokoh, hidup di dalam firman-Mu hari lepas hari. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, firman Tuhan pada saat ini terambil dari Kisah Para Rasul 4 ayat 12 yang saya bacakan demikian firman-Nya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Itulah kesaksian firman Tuhan. Terpujilah Allah yang telah berfirman, dan berbahagialah setiap orang yang percaya dan memberlakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, yaitu Tuhan. Apa makna dari semuanya itu? Kalau kita mau belajar dulu pada zaman Nuh dan keluarga disuruh masuk di dalam bahtera supaya selamat. Karena di luar bahtera bahaya air bah mengancam. Kita bisa baca di dalam Kejadian 7. Kemudian pada zaman Musa, demikian juga. Musa harus ada di dalam rumah beserta dengan seluruh umat Israel, karena tulah sedang berjalan. Di dalam Keluaran 12 ayat 3-7, tanggal 10 bulan itu, setiap keluarga harus mengorbankan seekor anak domba jantan yang tidak bercacat, yang berumur 1 tahun. Mereka harus mengurungnya selama 14 hari, dan di hari yang ke-14 domba itu disembelih, dan darahnya disapukan ke tiang pintu masuk dan ambang atas rumahnya. Segenap keluarga harus ada di dalam rumah. Karena apa? Karena di luar rumah bahaya mengancam, yaitu tulah Tuhan yang sedang berjalan. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, kini kita harus di dalam rumah, karena di luar rumah bahaya mengancam. Pada masa raya Paskah di tahun 2020 ini, kita merayakan dengan sungguh luar biasa. Karena dunia sedang berada di dalam bahaya. Ini akan tercatat di dalam sejarah Gereja Kristen Jawi Wetan, bahkan sejarah gereja dunia, di mana peringatan akan sengsara, penderitaan, dan kematian Tuhan serta kebangkitannya kita rayakan di dalam penderitaan dunia. Karena coronavirus, kita harus merayakan di rumah masing-masing, terkurung, terbelenggu di dalam rumah. Kalau kita melihat di televisi, selalu ada tulisannya bahwa di rumah itu lebih baik, lebih aman di dalam rumah. Kenapa? Karena kita tahu bahwa di luar rumah banyak bahaya mengancam.
corona mengancam setiap saat. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, Nuh dan keluarga harus ada di dalam bahtera. Musa dan seluruh umat Israel harus berada di dalam rumah. Dan kita harus ada di dalam rumah. Mungkin kita protes. Mungkin kita merasa sedih. Mungkin kita merasa terbelenggu. Mungkin kita merasa kecewa. Atau bahkan mungkin kita stres. Tetapi itu demi keselamatan kita semuanya. Tetapi itu demi kebaikan kita semua. Tetapi itu demi keselamatan seluruh umat manusia. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Firman Tuhan mengatakan begitu. Lebih baik hidup di dalam rumah. Kita harus hidup di dalam rumah. Apa artinya? Secara iman kita harus hidup di dalam rumah Tuhan. Karena di dalam rumah Tuhan terjamin keamanannya, terjamin keselamatannya. Sedangkan di luar Tuhan kita tidak tahu, tidak terjamin keselamatannya. Bahkan tidak ada keselamatan di luar Tuhan. Mungkin kita merasa bahwa hidup di dalam Tuhan sama seperti di dalam penjara. Tidak nyaman, tidak bebas, tidak bisa semaunya. Tetapi itulah yang terbaik untuk kita. Sebenarnya jika kita bisa menyelaraskan kehendak kita dengan kehendak Tuhan, kita pasti bisa. Sama seperti kita yang merasakan kejenuhan di dalam rumah. Kalau kita bisa lebih kreatif, kita bisa lebih menyesuaikan diri, kita akan bersuka cita dengan keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan anggota keluarga yang lain. Kita bisa menciptakan hal-hal yang menyenangkan di dalam rumah kita. Sama dengan itu kalau kita menyelaraskan hidup kita di dalam rumah Tuhan, kita menyelaraskan diri kita dengan Tuhan, dengan kehendak-Nya, maka pasti kita akan bisa menikmati hidup ini dengan sukacita dan damai sejahtera. Amin. Tetapi jika kita tidak hidup menurut dengan kehendak-Nya, kita seperti terbelenggu dan terpenjara. Yohanes 15 ayat 5 dan 6 mengatakan, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia akan dibuang keluar. Bapak, Ibu, dan saudara yang terkasih, bagaimana caranya kita bisa hidup di dalam Tuhan? Tuhan Yesus mengatakan, makanlah dan minumlah. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karena kamu. Cawan ini adalah perjanjian baru yang telah dimeteraikan oleh darahku. Minumlah. Jadi kuncinya makanlah dan minumlah. Kita harus menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Dan ketika kita tetap di dalam Kristus, kita akan diselamatkan. Seperti Nuh ketika ia berada di dalam bahtera, ia diselamatkan. Sebesar apapun gelombang kehidupan tidak akan mampu mencelakakan kita. Sebesar apapun gelombang samudra saat itu, Nuh tetap selamat. Ketika darah anak domba Allah disapukan di dalam loh hati kita, ketika kita tetap hidup di dalam Allah, segala tulah tidak akan bisa menyentuh kita. Seperti juga umat Israel yang diselamatkan oleh tulah, oleh Allah karena tulah-tulah. Sebab keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada keselamatan kecuali di dalam Tuhan Yesus Kristus.
Oleh karena itu Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih, persiapkanlah diri kita masuk di dalam perjamuan kudus Tuhan. Ikutlah hidup di dalam rumah Tuhan, maka kita akan diselamatkan. Selamat mempersiapkan diri untuk memasuki perjamuan kudus Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghadap kepadamu ya Allah. Dengan penuh kesukacitaan kami percaya. Terima kasih atas berkat dan nikmat yang Tuhan berikan melalui firman-Mu saat ini. Dan kini kami siap untuk masuk di dalam perjamuan kudus-Mu. Tutup bungkus kami dengan kuat kuasa-Mu, sehingga kami mampu untuk bertahan di dalam keadaan dunia yang penuh dengan penderitaan ini. Mampukan jemaat-Mu di seluruh dunia ini bertahan dan memenangkan pergumulannya. Berkati saudara-saudara kami yang berjuang melawan segala sakit penyakit, bahkan melawan corona. Saudara-saudara kami yang berjuang mempertahankan kehidupannya, ekonominya, keluarganya, berkatilah mereka. Berkati juga saudara-saudara kami yang berjuang memimpin negeri ini keluar dari segala permasalahannya. Terpujilah nama-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami telah berdoa. Haleluya. Amin.